Agus Romo Kiai Agus Ikdam. Waduh. Pangkatku akeh ya. Romo Kiai Agus Muhammad Ikdam. Romo Kiai Agus Muhammad Ikdam. Idola seluruh idolanya seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, Indonesia. Wah. Wila Pak. Pokoknya semua Jawa. Semua Jawa. Nama saya Gus Aminah. Siti Aminah ya, Siti Aminah. Alhamdulillah jamaah kami kesini tadi 4 bis. Dari Waru. Dari Waru semua 4 bis ya. Maaf Bu Nyai, ini jamaah apa Bu Nyai? Gabungan dari Sinar, Masjid Darussalam, dari Pondok Al Mustalifah, kemudian dari Pondok Mariatus Solihah. Wah, luar biasa. Jadi gabungan ya Bu Nyai ya? Gabungan. Masya Allah, luar biasa. Ini pertama kali ke sini ya? Saya 2 kali. Waktu 2 bulan yang lalu sama PB Sidarjo. Oh, lah kenapa orang-orang ini kok minat ke sini, kenapa itu? Saya ceritai, Masya Allah luar biasa. Apa yang membuat Bu Nyai melihat panjenengan idolanya itu anak muda-muda, itu yang saya sangat kagum sekali. Biasanya kalau ngaji itu kan orang tua-tua. Orang tua-tua ngaji biasa. Tapi kalau muda-muda ngaji luar biasa. Oke. Mantap ini. Bu Nyai. Panjenengan pernah di Waru itu di Janti itu, Masya Allah. Geraha Tirta, di Geraha Tirta ya. Di Geraha Tirta itu geruduk-geruduk apa geruduk-geruduk ya. Anak muda-muda gembrodok ya. Anak muda-muda yang biasanya di markop, dongkrongan, tapi semuanya ikut mengaji di Gus Ikdam. Itu yang saya kagumi. Subhanallah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan anak-anak cucu semuanya mendapatkan barokah panjenengan, karomah panjenengan. Masya Allah. Yang seperti saya terkagum-kagum. Masya Allah. Pangestunipun Nyai, pangestunipun. Jantungaaken kula istiqomah. Amin. Mudah-mudahan panjang umur. Jantungaaken sehat. Sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang barokah. Barokah. Saya berharap panjenengan sampai tua. Amin. Terus jantungaaken muga-muga enggak kemlelet. Insyaallah mboten. Wis kemlelet ya. Insyaallah mboten, melihat karakter panjenengan sangat ikhlas. Wah, iki dilem ngene iki wis rawan. Bahaya iki. Aduh. Mang wis lekas duwe saham pesawat ya. Insyaallah. Ya Allah, Bu Nyai di kamera wajahnya bercahaya. Kayak ada flashnya. Luar biasa. Berarti 4 bis ya Bu Nyai ya? Iya 4 bis. Oh, sebetulnya 5 bis tapi ya sudah kakean. Iya. Kebanyakan ya. Masya Allah. Nyampe sini jam berapa Bu Nyai? Gimana? Nyampe sini jam berapa tadi? Jam 2:30. Ya Allah. Mohon maaf ya, tempatnya masih seadanya. Berangkatnya jam 5 subuh. Iya jam 4 subuhnya tuh jam 5 berangkat lah. Saya subuh. Sik subuh. Subuh. Ya apa? Kon niku tolol. Kon niku tolol kon niku. Nggih. Niku arek-arek niku Bu Nyai tolol niku Nyai. Terima kasih banyak kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Niki Bu Nyai wonten hadiah. Niki wonten hadiah. Masya Allah. Alah ini nanti buat apa yang nggak tahu Bu Nyai. Ini ada uang lah. Biar tambah barokah ini dari Lora Abdullah Zubair 500.000. Masya Allah. Alhamdulillah barokallah. Suami masih ada ya Bu Nyai? Gimana? Cilo 45. Ya. Ini ada sarung Gus Ikdam series. Oh enggak apa-apa. Tadi suami yang buat kenang-kenangan Bu Nyai. Waduh, sama Gus Makmun Lirboyo ditambahi ini Barakallah uangnya. Wah,
Ya. Nanti- Musafir itu kan Ya, doanya nanti kita mustajab. ingin sowan, ya sowan sebentar, nanti semuanya mohon doanya Gus, mohon Ya, doanya ya, ya. siap. Semoga jamaah kami Allah memberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah, Amin. anak-anak soleh solihah, dan Amin. mudah-mudahan semua bisa berangkat menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, Amin. dan mudah-mudahan semuanya ingin besok kumpul bersama-sama dengan Rasulullah, Amin. dengan Gus Ikdam, juga Romo Yai semuanya. Nggih. Ngapunten nggih, Nyai. Matur suwun, Nyai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang udung ungu grup mana? Darussalam mana itu? Darussalam itu mana? Darussalam itu mana? Darussalam itu mana? Sik Mas, menengok Mas. Darussalam mana? Krian. Coba Krian satu rombongan ya itu. Oh satu rombongannya Bu Nyai. Beda. Yang ungu. Balong bendoi ngendi? Bojonegoro. Oh ya wes, Sidoarjo coba. Oh Malaysia. Ya bentar lagi Malaysia, siap. Makcik, sabar Makcik. Sabar Makcik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Bu Hartini. Rumahnya mana? Rumahnya Balong Bendo, Sidoarjo. Masya Allah. Berapa orang? 16 orang bawa satu mobil elep. Bawa satu mobil elf. Ini pertama kali ke sini? Sudah 2 kali ini Gus. Waduh. Kenapa kok diulangi lagi? Mak kangen Gus. Masih apa ya kurang puas gitu loh. Wah. Ya memang wanita biasanya gampang kurang puas. Alhamdulillah. Luar biasa. Terbayang Apa yang disukai dari tempat ini Bu? Ya alhamdulillah waktu pertama kali ke sini itu kayak ya apa gitu loh kayak ketagihan ke sini loh Gus. Gila. Kalau ketagihan ya apa wis gak ngerti ya. Ya apa kayak kepingin ke sini ya sayang kok jauh gitu loh. Oh Wis gitu. pakai kangen lah Gus. Oh kangen alhamdulillah. Bahagia ya. Bahagia Mulai alhamdulillah. duduk di situ jam berapa? Jam 2 tadi. Pagi itu jam 6 terus tujuan pertama itu ziarah ke makam Bung Karno terus ke sini. Oh, lah isuk mang aku jek ning Samarinda ya. Pagi tadi saya masih di Samarinda. Silaturahmi. Masya Allah, ini pagi sudah berangkat ke sini. Hebat jenengan, mantap, istimewa. Pahalanya banyak jenengan daripada saya. Oke, siap. Kalian nyuwun pendengone Gus, mugi-mugi jamaah pencinta selawat narian iki Balong Bendo tambah banyak, tambah maju. Amin. Ini ada sodakoan dari Lora Abdullah Zubair ini. Sama makanan ini Bu, ya. Alhamdulillah, mugi-mugi Kenangan. barokah dan bermanfaat. Amin. Ya udah gitu aja ya. Semoga lancar barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari Malaysia langsung geser Malaysia dulu. Makcik, ayo Makcik. Kok ya enek-enek iki Malaysia iki. Berarti aku neng Malaysia wis raman ya. Sebahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Rumahnya mana, Bu? Kenalkan nama saya Ati Sundari. Panggilannya siapa? Ibu Ati. Ibu Ati. Iya. Rumahnya mana? Asal saya dari Katemangan. Tapi saya menikah Asalnya dari? Katemangan. Anak muridnya Pak Yasin dulu tahun 70-an. Pak Yasin yang mubalek? Dengan yang ibu pertama yang sudah almarhum. Oh, iya.
Sik toh Cah, sik. Berarti rumahnya Kademangan. Iya. Terus Saya tahun 80 saya hijrah ke Malaysia. Sampailah sekarang. oh, menikah di Malaysia. Iya dulu, tapi dah almarhum suami saya. Masya Allah. Lah ini kok pas kesini? Saya begini, Gus, saya ini sebenarnya 1 minggu yang lepas sebelum saya datang ke sini tanggal 27. Saya sudah WhatsApp dengan abang siapa tuh Yoga. Yang masa dulu Maulid Rasul saya cakap, adek tolong saya sampaikan salam saya dengan Gus Idam. Saya telah berbawa mimpi-mimpi terus Gus Idam dengan saya. Jadi biasanya ngelihat kita itu di Malaysia. Iya, saya di Malaysia itu. Emangnya apa kok sampai terbawa mimpi? Yang disukai apa? Wong saya cuma kayak gini. Tak tahu lah Gus, tapi yang jelas saya nih tengok Gus Idam entah bagaimana ya dalam TikTok tuh. Sampai saya sembahyang hajat untuk pingin ketemu Gus Idam. Paling kepinteran sing ngedit paling. Karena Allah Gus, bukan editan, bukan dari Wow, cintanya Allah. Bukan editan ya. Karena Allah Gus. Memang karena Allah luar Iya, biasa. Gitu, cinta bukan editan Pak. Maaf Gus. Iya. Sebenarnya kedatangan saya di sini satu silaturahim. Ya. Sangat-sangat rindu pengen jumpa Gus Idam. Siap. Dan lagi satu hal, saya ada hal yang akan minta barokah dari Gus Idam, pertemuan bukan dengan orang banyak macam ini Gus. Oh, berarti pengen pertemuan sama Gus Idam bukan sama orang banyak macam ini. Iya. Ini memang macam-macam ini. Gus, maaf Gus, dengan sekali Bunyai. Gimana? Soan dengan jumpa Bunyai sekalian. Oh iya. Soan di Bunyai sekalian nak jumpa dengan Gus Idam. Siap. Ya. Nanti Satgas tolong dibantu ini dipertemukan saya ya Pak Sodiri ya. Gus, minta tolong. Saya sampai sakit. Saya kepingin jumpa dengan Gus Idam, bagaimana cara saya minta pada Allah Gus saya. Saya minta pada Allah. Saya tak ada duit, tak ada masalah, tapi Allah yang punya. Kembali ke Malaysia kapan? Besok Gus. Besok pagi. Saya terbang jam 12 hari Sabtu, tapi saya naik travelnya Sigit Gus. Wis gampang, engko Sigit omongono. Mbuh Sigit iki sapa aku ya ora roh, Pak. Alhamdulillah pun gitu Bu. Makcik tenang aja wis. Jadi semua masalah beres nanti. Jadi saya besok pagi saya belum tidur lagi lah Bos. Nah Ya. jumpa Gus tuh. Insya Allah besok pagi saja saya Bon, nak rehat. ini untuk kenang-kenangan ini. Punya anak laki-laki? Ada, Oke. ada. Tak kasih saring. Ini sama uang sodako dari Lora Abdullah. Sarungnya buat brosong lato-lato. Bukan itu yang saya inginkan. Loh, ini tapi- kenang-kenangan ini. Gus, yang penting saya bisa nanti berempat mata dengan Bunyai, dengan Gus Idam. Kalau belum jumpa, saya tak balik. Iya, ini kenang-kenangan. Ya. Nanti biar dibantu Satgas ya. Ya, ya. Dibantu Pak Satgas, siap. Gus, terima kasih banyak. Saya boleh berhadapan dengan Gus Idam hari ini tanggal berapa. Nanti saya tulis dekat diari saya, Gus. Siap. Semoga Gus Idam panjang umur, sehat Amin. selalu. Amin. Doa saya senantiasa sampai nyawa saya ada, Gus. Siap, ya Itu saja. Allah. Terima kasih ya, Gus. Oke, sama-sama. Pun istirahat dulu, Ibu Assalamualaikum tidur dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Memang belum Waalaikumsalam. rehat, belum rehat Bu saya Bu. Tidur dulu aja. Selonjor. Bon, mic-nya dikembalikan aja. Alhamdulillah, pun sudah malam. Sudah. Karena sudah malam, nanti terlalu banyak yang dipanggil, waktunya habis nanti. Kasihan panjang. Jemaah sekalian yang saya hormati, ngapunten sakderenge Gus Idam kalau mungkin sambutan saya ini atau ceramahnya ini bahasanya agak campur-campur.
Karena selama ini jujur saya biasa menyampaikan ceramah pakai bahasa Inggris, Gus. Nggih. Inggris cabang Suramadu maksudnya. Nggih. Inggris Timor kan. Dan jujur saya ke sini bukan untuk berceramah, bukan untuk mengajar, bukan untuk bertutur. Karena ini bukan tawaduk, jujur saya bukan siapa-siapa, nggih sanes sinten-sinten. Saya dan mudah-mudahan ya sampai kapanpun tetap akan menganggap bahwa diri saya ini bukan siapa-siapa, Gus. Seperti yang saya tulis itu di akun Instagram saya, di situ jelas saya tulis hanya mas-mas biasa dari Madura, Gus. Bukan siapa-siapa. Jadi saya jauh-jauh, datang dari Madura ke sini. Itu jaraknya sekitar mungkin 300 km mungkin. Dari Bangkalan, Gus. Saya datang ke sini jujur ingin mengalap berkah dari Majelis Sabilu Taubah yang selama ini hanya saya bisa lihat di YouTube atau di FYP TikTok, Gus. Oleh karena itu, jujur saya murni ke sini untuk mengambil berkah dari panjenengan-panjenengan, dari Gus Ikdam, dari para jamaah yang meskipun oleh Gus Ikdam panjenengan ini disuruh tawaduk, nah, diajari tawaduk makanya dinamakan garangan, Gus. Tapi kalau yakin panjenengan yang hadir di sini adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang baik, orang-orang istimewa, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika dulu Gus di Tarim Hadramut Yaman, kalau mondok di sana, salah satu guru saya itu Habib Ali Masyhur bin Hafid, itu kakak dari Habib Umar bin Hafid, sering menyampaikan satu dedauh. Beliau sering menyampaikan jika ada di satu tempat itu berkumpul 40 orang Islam, pasti minimal ada salah satunya yang walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ini yang berkumpul 40 kali berapa kira-kira? Banyak. Aku lah yakin malam ini di Majelis Sabilu Taubah tiap minggunya itu ada ribuan waliullah yang hadir di Majelis Sabilu Taubah. Dan meskipun di pertemuan kita pada malam ini niku dadakan, Gus. Kalau derek beliau nih, kalau Masya Allah reman sangat ningali Kak Abdullah Zubair, istiqomah hadir Majelis Sabilu Taubah. Ini kalau mengusulkan diri, langsung kalau alhamdulillah malam ini nggak ada jadwal, langsung siap insya Allah derek Kak Abdullah Zubair untuk sowan ke dekengane pusat ke Gus Ikdam. Alhamdulillah. Kalau jadi ingat apa yang disampaikan oleh salah satu ahli hikmah bahwa at-thayyibun la yajtami'una sudfatan. Orang-orang baik itu tidak berkumpul, tidak bertemu secara kebetulan. Walakin tajma'uhum nawayahum. Akan tetapi mereka dikumpulkan oleh niat-niat baik mereka. Ini yang disampaikan juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, idza aradta an ta'rifa qadraka indallah. Jika kamu ingin mengetahui betapa tinggi pangkatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanzur fi madza yuqimuka. Maka lihatlah di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirimu. Ditambahi oleh guru kula Habib Umar, wa bimadza yushghiluka wa biman yujlisuka. Dan dengan apa Allah Subhanahu wa taala menyibukkan dirimu, dan dengan siapa Allah Subhanahu wa taala mendudukkan dirimu. Nah, pada malam ini para jamaah Allah Subhanahu wa taala menempatkan panjenengan di majelis ingkang sae. Allah sibukkan panjenengan dengan
amal-amal ingkang sae. Allah dudukkan panjenengan kalih tiang-tiang sae. Insya Allah niki alamat positif bahwa panjenengan semua adalah orang-orang yang benar-benar istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya oleh karena itu majelis seperti ini para hadirin seperti yang disampaikan Gus Ikdam tadi, niki merupakan simpanan bagi kita. Amal yang bisa dalam bahasa Arabnya niku dakhirah, yang bisa menjadi andalan insya Allah, yang bisa kita andalkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlalu sibuk mengurusi maksiat, mengurusi nafsu kita, mengurusi syahwat kita. Dengan majelis seperti ini kita sejenak bisa berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita yang kulo ingat, itu disampaikan kemarin oleh Habib Omar juga ketika beliau di Malaysia. Itu para hadirin, ada seorang yang pada waktu itu mau berangkat naik haji. Waktu itu naik haji pakai onta. Nah itu di tengah gurun pasir tiba-tiba ada perampok, geng perampok. Apa bahasa Jawanya perampok sami? Nggih. Begal nggih. Ada geng perampok. Loh, ini bisa dibayangkan nih loh, perampoknya dosanya kayak apa besarnya gitu. Udah ngerampok, yang dirampok orang rombongan naik haji gitu. Ini mungkin kalau kata orang zaman sekarang emangnya boleh gitu. Iya. Emang boleh. Dan itu ketika dirampok, semua hartanya, harta ini sangunya, hartanya semua dirampok. Nah setelah dirampok ini, geng perampok ini semuanya napa nggih selamatan Gus, tasyakuran. Oh nggih. Tasyakuran, makakuran namanya. Napa istilahnya habis ngerampok terus buat acara gitu, makan-makan. Mayoran nggih. Mayoran. Nah ketika mayoran niku semuanya makan-makan enak, mayoran para perampok niki. Tiba-tiba ada satu orang yang tidak ikut makan. Yang ternyata itu adalah ketua perampoknya. Akhirnya ini orang yang dirampok penasaran, memberanikan diri untuk bertanya, "Loh, panjenengan siapa?" "Loh, saya ketua perampok." "Loh, kenapa kok gak ikut makan?" "Saya lagi puasa." Oh, ini loh, ngerampok tapi mosok, nggak bahaya nih. Terus ditanya, "Loh, panjenengan ini kan ngerampok, kok masih puasa? Kenapa?" Maka perampok ini bilang, "Iya, saya sadar bahwa saya ini orang ahli maksiat. Saya ini sadar bahwa saya ini orang bejat. Tapi meskipun saya sadar saya bejat, saya nggak mau bejat-bejat nemen gitu loh. Saya mau menyisakan satu amal, yang amal ini akan tetap menjadi pintu yang menghubungkan saya dengan Allah Subhanahu wa taala." Oh, Masya Allah katanya. Nah beberapa tahun kemudian orang ini yang dirampok tadi naik haji, alhamdulillah ya sampai ke Mekah, tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba di depan Ka'bah ada seseorang yang sepertinya pernah dia lihat. Ketika didekati, oh, kok ini orang yang dulu yang pernah ngerampok itu, perampoknya itu, ketua perampoknya. Lagi doa, khusyuk, sambil nangis. Didekati, setelah ditanya, "Loh, jenengan kan ketua perampok yang dulu ngerampok saya." "Oh iya." "Loh, apa yang membuat jenengan ada di sini?" Kata ketua perampok ini, "Saya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah saya ini masih menyisakan satu amal yang menghubungkan saya dengan Allah Subhanahu wa taala." Gini makanya kita para hadirin, meskipun kita sadar kita mungkin nggak bisa lepas dari kemaksiatan, masih suka menjadi budak nafsu,
masih suka menjadi budak syahwat, nggih, masih suka gini, masih suka gitu, ibadah belum istiqomah, nggih, minimal istiqomah hadir majelis seperti ini, nggih. Kita harap ini menjadi simpanan yang akan terus menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pesan yang sering saya sampaikan itu adalah apa yang dituliskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Adabus Sulukil Murid. Di situ dikatakan siru ilallah urujan wa makasir. Berjalanlah kamu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan tertatih-tatih, meskipun dalam keadaan terpincang-pincang. Terakhir ngapunten Gus niki kula kali Kak Abdullah Zubair nggih mewakili keluarga besar dari Bani Khalil Bangkalan nggih. Mungkin boten bekto oleh-oleh. Alhamdulillah pun ngoten nggih. Monggo kita lanjutkan pembacaan Maulid Simtud Duror. Masya Allah. Sebenarnya kalau